Halo semuanya, selamat datang di Bedah Materi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa mitos-mitos sejarah yang kadang rasanya kurang masuk akal malah jadi penentu utama di balik pilihan rasional para pemilih zaman sekarang? Nah, hari ini kita bakal pakai kacamata sosiologi politik buat ngebedah teka-teki seru ini. Jadi, ini bukan sekedar bahas siapa yang menang atau kalah di pemilu ya, tapi kita bakal cari tahu kenapa sih cerita masa lalu itu punya daya tarik yang magis banget buat masyarakat di akar rumput. Yuk kita mulai. Coba deh, bayangin teman-teman lagi turun ke jalan terus tiba-tiba dengar ada pemilih yang dengan sangat yakin membenarkan pilihan politiknya pakai cerita kayak gini. Ada gaji 900 triliun dolar dan harta karun emas rahasia Yamashita. Absurd banget kan? Secara logika jelas nggak masuk akal. Tapi pertanyaan besarnya di sini adalah, kenapa orang-orang yang rasional, orang-orang yang tiap hari banting tulang kerja keras, kok bisa-bisanya percaya dan pakai cerita hiperbolis soal kekayaan keluarga Marcos ini? Kira-kira apa ya pesan tersembunyi yang sebenarnya lagi pengen mereka sampaikan ke kita lewat mitos-mitos ini? Nah, buat ngejawab itu, ini dia peta jalan diskusi kita. Kita bakal mulai dari lapisan paling luar dulu, yaitu mitos sejarah yang beredar, terus bergerak ke teori sosiologi transkrip tersembunyi, membahas sentimen anti-Aquino, melihat posisi Bongbong sebagai pewaris Duterte, ilusi infrastruktur, sampai akhirnya bermuara ke akar masalah yang sesungguhnya, ketimpangan kelas ekonomi. Bagian 1. Mitos sejarah pemilih akar rumput. Kita bakal langsung lihat data spesifik dari lapangan dan narasi-narasi unik, kalau nggak mau dibilang membingungkan, yang diceritain langsung oleh pemilik kelas pekerja. Biar diskusi kita ini ada landasannya dan nggak cuma ngawang-ngawang, analisis ini murni ditarik dari penelitian lapangan yang dilakuin sama akademisi Arild Engelsen-Roth dan Cecily Andresen. Mereka ini turun langsung dan mewawancarai 35 responden. Latar belakangnya macam-macam banget, dari yang pendukung garis keras sampai pemilih biasa. Lokasinya juga nyebar loh, ada di Manila, Leyte, Batangas, sampai Ilocos Norte. Keberagaman lokasi ini krusial banget buat paham sentimen pro-Bongbong dari kacamata orang biasa yang beragam. Dari riset itu, ada satu temuan soal disonansi kognitif yang menarik banget. Gini, di satu sisi ada sekelompok pengemudi becak motor atau tricycle di La Ayak yang bangga banget muji-muji Marcos Senior. Katanya beliau itu ngebangun jalan raya beton yang mulus tanpa cacat, sesuatu yang pastinya penting banget buat mata pencarian mereka. Tapi ironisnya, waktu mereka ditanya di mana letak jalan beton itu di kota mereka sendiri, mereka nggak bisa nyebutin satupun. Ini jadi bukti nyata kalau cerita soal masa keemasan itu sebenarnya lebih berfungsi sebagai kebenaran yang diterima begitu aja, sebagai alat validasi kelas sosial mereka, bukan ingatan sejarah yang faktual. Bagian 2. Transkrip tersembunyi kelas pekerja. Nah, di sini kita butuh kerangka teori sosiologi untuk ngebongkar kenapa sih kelas pekerja ini kok berpegang teguh banget sama narasi yang secara fakta keliru. Untuk ngebedah ini, kita pinjam konsep brilian dari sosiolog James C. Scott, namanya transkrip tersembunyi. Konsep ini ngajarin kita kalau pemilih itu sebetulnya bukan sekedar korban pasif dari hoax atau disinformasi. Opini dan mitos yang mereka ucapkan itu ibaratnya semacam tameng atau bahasa hiperbolis buat menyuarakan kecemasan sosial, budaya, dan politik yang dalam banget tapi susah buat diungkapin langsung. Jadi, mitos emas Marcos itu pada dasarnya adalah simbol kecemasan sosial dari kelas bawah saat ini. Penggunaan transkrip tersembunyi ini kelihatan banget lintas generasi loh. Bayangin deh, ada pemuda tukang kebun umur 18 tahun. Dia nyerap narasi digital dan meyakini kalau pemimpin perempuan itu bawa kehancuran, kecuali kalau mereka tak kenal takut kayak Sarah Duterte. Itu dari sisi anak muda. Terus dari sisi pemilih lansia, beda lagi ceritanya. Ada pemilih tua yang mengaitkan era pasca Marcos dengan trauma ekonomi. Dia ingat banget betapa pahitnya waktu harga sepiring ikan tiba-tiba melonjak gila-gilaan dari 2 peso jadi 20 peso. Cara pandangnya beda, tapi motif sosiologisnya sama persis. Ada rasa frustrasi mendalam dan ketidakpastian ekonomi yang bikin mereka lari mendukung retorika populisme. Sekarang kita masuk ke bagian 3, sentimen anti-Aquino dan oligarki. Apa sih sebenarnya katalis utama dari kecemasan dan kebencian ini? Jawabannya ada di gimana era pasca Marcos membentuk antipati yang kental banget terhadap kelompok elit liberal. Kebencian kelas pekerja terhadap era pasca 1986 ini nyata banget teman-teman. Nama Cory Aquino aja sering banget diplesetin atau diasosiasikan sama kata lokal kuri yang artinya penderitaan atau masa-masa sulit. Sentimen anti-Aquino inilah yang pada akhirnya bikin figur oposisi kayak Leni Robredo dapat julukan pink lawan di media sosial buat nempelin citra kegagalan elit masa lalu ke mereka. Ditambah lagi, akar rumput ini tuh udah muak karena kandidat liberal sering banget dibekingi sama keluarga oligarki tajir melintir kayak keluarga Say, Villar, dan Lopez. Di mata kelas pekerja, elit liberal ini tuh kesannya lemah dan sama sekali nggak peka semua penderitaan orang kecil. Lanjut ke bagian 4, Bongbong sebagai pewaris sah Duterte.
Kekecewaan kelas bawah terhadap elit ekonomi inilah yang mendorong mereka buat ninggalin kemapanan dan beralih mendukung sosok pelindung populis kayak Rodrigo Duterte. Coba deh kita bandingin narasi soal Marcos Senior tadi dengan capaian nyatanya Rodrigo Duterte. Kalau mitos jalan beton Marcos itu nggak bisa dibuktikan, beda banget sama era Duterte. Pemilih bisa dengan cepat nginget capaian nyatanya. Jalanan yang kerasa lebih aman berkat perang lawan narkoba, adanya larangan merokok, birokrasi yang jauh lebih efisien pakai sistem one-stop shop, sampai paspor yang masa berlakunya diperpanjang jadi 10 tahun. Ini semua tuh intervensi nyata yang langsung nyentuh urat nadi kehidupan mereka sehari-hari dan jadi sumber legitimasi yang kuat di mata kelas pekerja. Dengarin deh sentimen dari pemilih ini. Dia menyelesaikan masalah. Dia merasa seperti orang Filipina sejati. Ketika orang Filipina biasa menderita, Duterte merasa sedih. Ikatan emosional dan identitas kelas yang sekuat ini ngasih tahu kita satu hal penting. Popularitas Bongbong Marcos itu nggak murni cuma gara-gara kebangkitan sejarah ayahnya. Justru, pemilih ngelihat Bongbong sebagai pewaris sah dari kebijakan, keberanian, dan semangat kepemimpinan Duterte yang berani ngelawan elit. Bergeser ke bagian 5, ilusi infrastruktur dan diplomasi nasional. Kita bakal lihat gimana kerinduan akan sosok pelindung otoriter yang mandiri ini sampai bisa ngebentuk pandangan pemilih soal identitas nasional dan kebijakan luar negeri. Harapan pemilih soal diplomasi negara itu ternyata kenceng banget dipengaruhi sama platform digital. Media sosial ini ngebantu banget nyebarin mitos anti-imperialis secara kilat, khususnya ke pemilih muda. Muncul keyakinan kalau Marcos Senior dulu digulingin sama Amerika Serikat gara-gara terlalu nasionalis. Muncul juga disinformasi liar yang nuduh jurnalis kayak Maria Ressa itu didanai CIA. Pemilih jadi ngelihat figur populis sebagai penyeimbang yang berani antara Amerika dan Tiongkok. Di sisi lain, mereka punya ketakutan irasional kalau elit liberal bakal ngejual negara mereka ke kekuatan asing. Secara sistematis, penggunaan media sosial ini memperdalam polarisasi dan mengaitkan mitos masa lalu dengan kebutuhan pemilih akan identitas negara yang tangguh. Dan akhirnya bagian 6, ketimpangan ekonomi memicu populisme. Di sini kita merangkum semua pembedahan akademik kita jadi satu kesimpulan sosiologis yang sangat mendasar. Secara struktural, ini dia inti dari analisis kita. Di lapisan permukaan, kita memang melihat ada wabah disinformasi digital dan revisi sejarah besar-besaran soal Marcos Senior yang mengubah persepsi publik. Tapi teman-teman, disinformasi ini ibaratnya cuma gejala. Akar masalah aslinya adalah ketimpangan ekonomi yang parah banget dan fakta bahwa kelas pekerja ini merasa selalu dipinggirkan tanpa solusi nyata dari sistem elit selama puluhan tahun. Mitos dan berita palsu itu nggak bakalan mempan kalau nggak ditanam di atas tanah subur bernama frustrasi ekonomi. Ketimpangan dan ketidakpastian inilah yang mendorong akar rumput buat mencari sosok pelindung otoriter yang tangguh. Sebagai penutup, saya mau ngajak teman-teman semua buat merenungkan satu hal krusial. Apakah ancaman yang sebenarnya bagi demokrasi kita itu cuma sebatas berita palsu yang lewat di lini masa media sosial kita? Ataukah justru ketimpangan kelas yang begitu dalam yang sejak awal ngebikin jutaan pemilih akar rumput ini merasa haus akan perlindungan dari seorang pemimpin otoriter yang populis? Ini benar-benar bahan refleksi kritis buat kita semua. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi mendalam ini, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.